Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang transformasi, khususnya tentang refleksi atau pencerminan. Nah, sebelum kita bahas tentang pencerminan, kita bahas dulu yuk apa itu transformasi. Transformasi merupakan istilah yang menggambarkan suatu perubahan. Bisa dikatakan bahwa transformasi geometri merupakan perubahan posisi, besar, dan bentuk suatu objek dari objek awalnya. Nah, dalam transformasi ada beberapa jenis yang akan kita pelajari. Apa saja? Mari kita simak bersama. Jenis-jenis transformasi yang akan kita pelajari ada 4 macam, yaitu refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Pada refleksi atau pencerminan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Jadi, jika bangun pertama merupakan bangun asli dan bangun kedua merupakan hasil pencerminan, maka bangun pertama kongruen dengan bayangannya, yaitu bangun kedua. Jarak setiap titik pada bangun pertama ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin, yaitu bangun kedua. Dan sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik kebayangannya adalah sudut siku-siku. Setelah kalian mengetahui sifat-sifat refleksi atau pencerminan, sekarang akan kita bahas beberapa jenis pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama tentang pencerminan terhadap sumbu X. Misal, ada titik A, B, dan C, kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka, hasil pencerminannya adalah titik A aksen, B aksen, dan C aksen yang terletak di bawah sumbu X. Lalu, bagaimana cara menentukan hasil pencerminan suatu titik terhadap sumbu X? Perhatikan contoh berikut ya. Misal ada titik A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A aksen 2, negatif 1. Titik B 6,1 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya B aksen 6, negatif 1. Titik C 4,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya C aksen 4, negatif 4. Nah, dari sini bisa kita simpulkan jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti hasilnya adalah di titik X, negatif Y. Jenis pencerminan yang selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar yang ada. Jika ada titik A, B, dan C terletak di sebelah kanan sumbu Y, lalu dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen yang terletak di sebelah kiri sumbu Y. Contoh pencerminan suatu titik terhadap sumbu Y bisa kita lihat sebagai berikut. Misal ada titik A 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah A aksen negatif 2,4. Titik B 6,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah B aksen negatif 6,2. Titik C 6,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah C aksen negatif 6,6. Dari sini bisa kita simpulkan jika ada suatu titik yang terletak di
titik X, Y, maka hasil pencerminannya adalah negatif X, Y. Jenis pencerminan yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Silahkan perhatikan bagaimana letak posisi awal dan hasil bayangan suatu titik atau bangun jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berikut adalah contoh cara menentukan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika ada titik A 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah A aksen 1,4. Titik B 7,1 hasilnya B aksen 1,7. Titik C 7,6 hasilnya adalah C aksen 6,7. Dari sini bisa kita simpulkan jika ada suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya adalah titik Y, X. Jenis pencerminan yang selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Untuk mempermudah pemahaman, silakan perhatikan gambar bagaimana letak titik atau bangun sebelum dan setelah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Agar lebih paham bagaimana cara menentukan pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X, perhatikan contoh berikut. Misal ada titik A negatif 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasil pencerminannya adalah A aksen negatif 7,5. Titik B negatif 1,7 hasil pencerminannya B aksen negatif 7,1. Titik C negatif 1,3 hasil pencerminannya adalah C aksen negatif 3,1. Dari sini bisa kita simpulkan jika ada titik yang terletak di koordinat X, Y, maka hasil pencerminannya terletak pada koordinat negatif Y, negatif X. Jenis pencerminan yang selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Misal ada titik P terletak pada koordinat A, A, maka hasil pencerminannya terletak pada titik P aksen koordinat 2H min A, A. Agar kalian paham bagaimana cara menentukan hasil pencerminan suatu titik terhadap garis X sama dengan H, berikut Ibu berikan satu contoh. Misal, berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu X sama dengan H sama dengan 2? Cara menentukannya, kita tentukan dulu nilai X dan Y, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Lalu nilai ini kita substitusikan ke rumus hasil pencerminan, yaitu 2H min X, Y. Kita peroleh A aksen 2 dikali 2 dikurang 3,5, maka titik A aksen adalah 1,5. Jenis pencerminan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Misal ada titik P, A, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasil pencerminannya terletak pada titik P aksen A, 2K min A. Berikut contoh cara menentukan hasil pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan K. Misal, berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu Y sama dengan K sama dengan 2? Cara menentukan hasil pencerminannya, kita substitusikan titik ke rumus hasil pencerminan suatu titik yaitu X, 2K min Y. Maka diperoleh hasil pencerminannya 3,2 dikali 2 dikurang 5. Maka hasilnya adalah A aksen 3, negatif 1. Nah anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang jenis-jenis pencerminan. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut.
Selamat belajar, tetap semangat, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.